Shalom young victorious people, welcome to Next Generation Online Service. Kembali bertemu lagi dengan saya Bro Eko. Kali ini saya akan membawakan tema mengenai disiplin yuk rohaninya. Nah, itu tema yang akan saya bawakan. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kita sering kali lalai dan kurang disiplin dalam hal rohani gitu. Nah, di tengah pandemi sekarang tentu kita diingatkan harus disiplin prokes 3M, ada yang bilang 5M, ada yang 6M dan lain sebagainya lah gitu. Nah, seringkali orang berpikir bahwa saya udah pakai masker kok, tapi kok masih kena ya, kayak gitu. Nah, coba kita perhatikan lagi, apakah kita pakai maskernya misalkan diturunkan, apakah kita udah mencuci tangan dengan cara yang benar. Coba kembali kita evaluasi lagi, jangan-jangan kita belum melakukannya, hanya sebatas misalkan takut ada orang sekitar udah pakai masker, saya nggak enak kalau nggak pakai. Nah, oleh karena itu, begitu juga dengan disiplin. Saya ingin memberikan bahwa gambaran disiplin itu berbeda dengan yang namanya rutinitas. Gitu. Kalau misalkan rutinitas itu kita bangun setiap pagi, misalkan gosok gigi, makan, sarapan, begitu terus berangkat kerja di jalan yang sama, aktivitas kerja melakukan dari jam 7 pagi sampai pulang misalkan jam 6 sore, aktivitasnya itu terus. Nah, itu disebut adalah rutinitas, bukan disebut sebagai suatu disiplin. Kalau yang dinamakan disiplin itu harus terjadi yang namanya perubahan. Harus ada peningkatan, misalkan seorang atlet olahragawan gitu. Hari ini dia ngangkat 10 kilo, dia disiplin terus latihan. Bukan nggak mungkin ke depannya dia bisa 20 kilo, 30 kilo dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan disiplin. Nah, kalau kita lihat bahwa di perjanjian lama, disiplin itu bisa juga dengan menghajar, mendidik, mengajar untuk menghukum dengan kebaikan. Itu tujuannya. Kemudian juga perjanjian baru kita lihat adalah pendidikan dan latihan. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, tidak ada yang dalam hal kehidupan rohani, kalau kita lihat, tampaknya nggak ada yang disiplin pemuka agama Yahudi. Kenapa? Mereka tuh rajin banget berdoa, rajin banget puasa, kemudian rajin banget memberi sedekah. Contohnya misalkan Zakaria, Nikodemus. Nah, kalau kita perhatikan, ketika Yesus datang, ya, mereka yang tanda kutip dilihatnya disiplin, tapi mereka buta secara mata rohani. Mereka nggak mengenal Sang Mesias. Nah, oleh karena itu, kita sekarang ini belajar bagaimana disiplin rohani yang benar. Gitu, bukan hanya terlihat di depan mata orang kita tampaknya disiplin, tapi sebetulnya bukanlah disiplin. Kita rajin pelayanan, ya, tapi kita nggak mengekang perkataan kita. Nah, kalau yang namanya disiplin, kita juga diikuti. Makanya nggak heran bahwa orang bilang bahwa dia disiplin kok ibadah, dia disiplin kok bersekutu, dia disiplin kok bersaksi, dia disiplin kok pelayanan, tapi kok perkataannya nggak diubah. Jangan-jangan itu hanya sebatas rutinitas, bukanlah disiplin. Tadi saya katakan di awal, disiplin itu menuntut adanya perubahan. Misalkan disiplin yang dilakukan oleh seorang yang namanya Donald S. Whitney, yaitu dia disiplin dalam hal apa? Dalam hal firman, dalam hal doa, dalam hal penyembahan, dalam hal penginjilan, dalam hal pelayanan, dalam hal penata layanan, puasa, keheningan dan sendirian, jurnal dan belajar. Nah, artinya dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita bilang kita disiplin rohani, artinya perkataan kita dijaga, perbuatan kita dijaga. Itu baru yang namanya disiplin rohani. Nah, pertanyaannya adalah, sekarang ini, di zaman sekarang ini, banyak gereja modern sekarang ini adalah nggak kurang, komsel ada, pedalaman Alkitab ada, ibadah online ada, semua ada. Tapi pertanyaannya, kenapa orang pada lari, jarang ada yang ibadah, anak-anak mudanya juga nggak ada yang sesuai dengan karakter Kristus, malah mereka menjadi sangat serupa dengan dunia ini gitu, perkataannya, perbuatannya. Nah, hari ini kita pengen belajar bagaimana sih cara agar kita memiliki disiplin rohani. Sesuai dengan tema kita, disiplin yuk rohaninya. Oke. Yang pertama, memiliki komitmen yang kuat. Nah, kita baca Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah ini huruf kecil, ya, yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah huruf kecil juga orang Amori yang negerinya kamu diami, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau memiliki disiplin rohani, kita harus punya komitmen yang kuat. Nah, kenapa? Karena kalau kita nggak memiliki komitmen yang kuat, kita tahu bahwa
Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ada banyak godaan di sekitar kita, entah teman, sahabat, yang membuat kita akhirnya nggak disiplin. Keadaan sekitar yang membuat kita nggak disiplin secara rohani. Oleh karena itu kita punya komitmen yang kuat. Ya, pertanyaannya Kak, gimana sih cara memiliki komitmen yang kuat? Goal setting misalkan apa? Hari ini misalkan saya baca Alkitab 3 pasal. Oke, sebulan ini saya 3 pasal. Bulan depan akan saya tingkatkan. Kemudian begitu juga saya belajar ngomong seminggu ini untuk tidak jorok. Itu cara memiliki komitmen yang kuat, bertahap. Artinya ada perubahan di dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya Kak bikin goal setting kita gampang? Goal setting itu harus spesifik, bisa terukur, akurat, real, dan bisa dievaluasi. Nah, dengan begitu maka kita meningkatkan kedisiplinan kita, memiliki komitmen yang kuat. Poin yang pertama adalah memiliki komitmen yang kuat. Poin yang kedua, melatih diri secara berulang-ulang. Kita baca Ulangan 6 ayat 7 sampai 9. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, kalau dalam Yahudi kuno, mereka itu mengajarkan anaknya tentang moral dan nilai-nilai rohani pada situasi dan berbagai kesempatan. Nah, kalau kita lihat Paulus dalam suratnya 1 Korintus 19, dia menggunakan analogi ada dua, itu pertandingan tinju dan pertandingan lari. Nah, pada zaman itu ada event besar di Yunani 3 tahun sekali, di mana para olahragawan sebelum melaksanakan event itu mereka harus rutin 10 bulan kurang lebih berlatih rutin terus untuk mendapatkan mahkota berupa daun. Nah, mereka yang mendapatkan mahkota berupa daun aja, mereka rela menyiapkan waktu 10 bulan untuk latihan. Apalagi kita, yang kita tahu bahwa kita akan memperoleh mahkota yang memperoleh mahkota yang kekal. Apakah kita bukanlah lebih lagi untuk melatih disiplin kita? Oleh sebab itu, kita harus lakukan secara berulang-ulang. Begini, saya umpamakan dengan atlet lari. Kalau ada lawannya, dia berlatih 10 km setiap hari, berulang-ulang. Awalnya mungkin terasa berat. Nah, ketika kita ingin mengalahkan sang lawan, bukankah kita paling enggak harus berlari 10,1 km? Sang juara, misalkan kayak Cristiano Ronaldo, ya, latih bola. Dia 1 jam sebelum pertandingan, 1 jam sebelum jadwal teman-temannya datang, dia udah datang duluan untuk latihan. Nah, kalau kita mau menjadi sang juara, kita harus rutin secara berulang-ulang. Dan kalau kita ingin menjadi sang juara, kita harus lebih latihan daripada atlet-atlet yang lainnya. Baru kita bisa menjadi sang juara. Oleh karena itu, disiplin menuntut kita untuk melatih diri secara berulang-ulang. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak berhenti sampai di situ. Artinya harus ada hal yang harus kita kerjakan hari demi harinya. Yang ketiga, kalau kita pengen memiliki disiplin rohani, menjadikan kebiasaan, kemudian menjadi karakter. Artinya apa? Sesuatu yang berulang-ulang tadi akan jadi lama-lama jadi karakter. Tapi tadi saya katakan bahwa bedakan dengan rutinitas. Kebiasaan yang dimaksud adalah setiap hari harus ada perkembangan, setiap hari harus ada pertumbuhan, setiap hari harus ada peningkatan. Itu baru dinamakan disiplin. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan ini, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dia lakukannya. Akibatnya itu jadi suatu karakter di dalam diri Daniel. Sehingga apa? Daniel menjadi orang yang penuh hikmat, penuh kebijaksanaan. Karena apa? Dia memiliki disiplin yang tinggi. Nah, itulah yang hari ini ingin saya sampaikan kepada anak-anak muda semua. Ya, biarlah kita memiliki disiplin rohani dalam kehidupan kita. Dengan satu, poin yang pertama, memiliki komitmen yang kuat. Yang kedua, melatih diri secara berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, menjadikan kebiasaan, kemudian karakter. Kalau udah jadi karakter, semuanya akan enak dibawanya santai. Begitu juga kalau kita memiliki karakter yang buruk, maka akan susah untuk merubah. Sebaiknya kita lakukan karakter-karakter yang baik. Quote saya yang terakhir adalah, membangun disiplin rohani bukanlah proses yang instan, namun merupakan proses yang simultan. Ada prosesnya. Tapi meskipun ini bukan merupakan proses yang instan, bukan berarti tidak dapat kita lakukan. Oke teman-teman, hari ini poin itu yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Hari ini, yuk kita disiplin rohaninya. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih Bapa kalau hari ini kami masih boleh diingatkan suatu pelajaran Bapa. Selain kami disiplin secara jasmani, kami menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi ini, kami diingatkan juga disiplin kami secara rohani tidak boleh berkurang Bapa. Karena apa yang kami dengarkan melalui kebenaran firman-Mu yang kami baca, biarlah itu semua menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus, dan menguatkan kami untuk selalu terarah hidupnya kepadamu Bapa. Biarlah kiranya juga Bapa kami berdoa buat gereja ini di bawah penggembalaan Pastor Abraham Kondrat Supit, agar setiap pelayanan yang ada Bapa, meskipun secara online Bapa, tapi dapat menguatkan kami setiap hati yang mendengarkan Bapa, dan terjadilah pertumbuhan iman hari demi hari Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu segala aktivitas kami di tengah dunia yang keadaannya seperti sekarang ini Bapa. Biarlah kami anak-anak Tuhan tetap dikuatkan, diberikan kekuatan kesehatan, dan kerajaan-Mu semakin tersebar luas Bapa, Injil keselamatan, bahwa orang banyak mengenal bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin.